Kalau kita lihat peta, Antartika itu kelihatannya cuma ya putih aja, kosong. Tapi coba deh buka internet. Tiba-tiba benua ini jadi pusatnya misteri yang bikin penasaran. Dan sering banget semua itu dimulai cuma dari satu gambar. Gambar yang bakal bikin kita semua mikir. Nah, ini dia gambarnya. Gambar yang jadi biang kerok semuanya. Coba lihat. Di tengah-tengah hamparan es putih yang luas banget, tiba-tiba ada benda gelap raksasa. Bentuknya aneh, lokasinya jauh dari mana-mana. Jelas aja imajinasi orang langsung kemana-mana kan? Jadi pertanyaannya, apa sih ini sebenarnya? Dan dari situlah internet langsung heboh. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang muncul. Jangan-jangan ini portal ke dimensi lain? Atau ini pasti pintu masuk pangkalan rahasia, punya alien atau militer nih? Atau mungkin ya ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal di baliknya. Oke, untuk ngerti kenapa gambar ini bisa sebegitu hebohnya, kita harus sedikit nyemplung nih ke dunia teori konspirasi seputar Antartika. Karena bagi mereka, bayangan ini bukan sekedar bayangan. Ini adalah bukti. Percaya nggak, mitos-mitos ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Prosesnya panjang, puluhan tahun. Dulu, di awal-awal, Antartika itu kan kayak kanvas kosong, tempat orang berimajinasi. Terus, ada tuh yang namanya Operation High Jump, operasi militer gede-gedean Angkatan Laut AS setelah Perang Dunia Kedua. Nah, cerita resminya sih ekspedisi. Tapi para penganut teori konspirasi percaya ini misi rahasia buat melawan sesuatu yang aneh di sana. Dan puncaknya, tentu saja, era Google Earth. Tiba-tiba semua orang bisa jadi detektif anomali, cuma modal laptop di rumah. Jadi apa aja sih yang katanya disembunyiin di sana? Wah, macem-macem. Ada yang bilang itu pangkalan alien super rahasia. Ada yang percaya itu pintu masuk ke bumi berongga. Belum lagi soal teknologi canggih dari peradaban kuno atau bahkan hangar UFO. Tapi intinya dari semua cerita ini sebenarnya satu, ada sesuatu yang super besar di sana. Dan pemerintah dunia mati-matian nutupin ini dari kita semua. Nah, ini dia salah satu argumen andalan mereka. Logikanya gini, coba lihat bentuk-bentuk itu, lurus banget, geometris banget. Alam mana mungkin bikin yang kayak gitu? Jadi kesimpulannya pasti itu buatan, entah buatan manusia atau bukan. Oke, argumen ini menarik. Sekarang coba kita lihat dari kacamata sains. Oke, cukup dengan spekulasinya, sekarang waktunya kita geser. Kita lihat apa kata sains. Apa sih kata data dan fakta soal anomali-anomali ini? Yuk, kita adu klaim sama realitasnya, satu persatu. Pertama, soal bentuk geometris. Katanya nggak mungkin alami kan? Faktanya, es itu kalau retak emang bisa membentuk garis lurus yang sempurna. Kedua, soal area yang dijaga ketat. Ya jelas dijaga, itu kan prosedur standar buat keselamatan di lingkungan super ekstrim, plus buat ngelindungin lingkungannya juga. Dan yang paling penting, lubang hitam raksasa itu, ternyata itu sama sekali bukan lubang, itu air. Nah, ada istilah ilmiahnya buat fenomena ini, polinya. Gampangnya gini, polinya itu adalah area di lautan es yang entah kenapa nggak mau beku, padahal sekelilingnya es semua. Jadi ini bukan lubang misterius, tapi lebih kayak jendela raksasa yang kebuka ke samudera di bawahnya. Jadi sekarang kita balik lagi ke gambar yang bikin heboh tadi. Dengan pengetahuan baru kita, sekarang kita tahu kalau itu adalah polinya Maudrice. Kenapa bisa ada? Simple, ada gunung bawah laut di dasarnya yang mendorong air hangat ke atas. Air hangat inilah yang bikin area itu nggak beku. Jadi yang kita lihat itu bukan lubang, tapi ya lautan. Misteri yang kelihatannya heboh banget, ternyata penjelasannya ilmiah dan keren kan? Eits, tapi jangan kecewa dulu. Oke, mungkin nggak ada pangkalan alien. Tapi bukan berarti nggak ada dunia tersembunyi di Antartika loh. Justru, kenyataannya bisa dibilang jauh lebih gila dan menakjubkan. Coba tebak, para ilmuwan udah nemuin lebih dari 400 danau di bawah lapisan es Antartika. Iya, kalian nggak salah dengar. 400 danau berisi air tawar dalam wujud cair yang terkubur di bawah es setebal berkilo-kilometer. Dan ini bukan cuma danau-danau kecil yang terpisah ya. Lihat aja peta ini. Yang kita bicarakan ini adalah sebuah sistem perairan raksasa di bawah es. Ada sungai-sungainya, ada danau-danaunya, semuanya saling nyambung. Bayangin, sebuah dunia air tersembunyi yang udah terisolasi dari dunia luar selama jutaan tahun. Contoh paling terkenalnya itu Danau Vostok. Danau ini terkubur hampir 4 km di bawah es, dan luasnya sebesar Danau Ontario di Amerika Utara. Kenapa para ilmuwan antusias banget? Karena ada kemungkinan besar di dalam danau itu ada kehidupan. Mungkin mikroba yang sama sekali beda dari apapun yang pernah kita temuin. Jadi bisa dibilang, dunia alien yang kita cari-cari sebenarnya ada di sini, di planet kita sendiri.
Nah, pertanyaannya jadi menarik kan? Kalau kenyataan ilmiahnya aja udah sekeren ini, kenapa kita masih tetap aja suka sama cerita pangkalan alien dan konspirasi? Jawabannya ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Ini tuh kayak bikin koktail konspirasi. Resepnya gampang. Pertama, ambil bahan dasarnya. Tempat yang megah dan misterius, kayak Antartika. Kedua, kasih hiasan, yaitu bukti visual dari Google Earth yang kelihatannya aneh kalau dilihat sekilas. Ketiga, sajikan di media sosial, biar dapat like dan komentar yang menguatkan penemuan kita. Terakhir, kasih bumbu pamungkas. Sedikit rasa nggak percaya sama pemerintah dan ilmuwan, kalau semua dicampur jadilah sebuah cerita yang wah, menarik banget dan gampang banget viral. Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan pada dua cerita kan. Di satu sisi, ada cerita tentang konspirasi, pangkalan rahasia, dan portal antar dimensi. Di sisi lain, ada cerita nyata tentang dunia bawah es yang luar biasa, dengan ratusan danau dan sungai yang mungkin menyimpan kehidupan yang belum pernah kita kenal. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian, menurut kalian, cerita mana yang sebetulnya jauh lebih keren dan luar biasa?